teman-teman peserta lomba yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Selvia Susanti dari SMP Negeri 1 Toro. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Gading Gajah. Diceritakan, ada seorang kakek berusia sekitar 60 tahun bernama Pak Wardoyo. Dia tinggal di sebuah desa dekat hutan bersama dua cucunya, Amir dan Ratna. Amir sudah duduk di bangku kelas 8 SMP, sementara Ratna di kelas 6 SD. Kedua anak itu ikut kakeknya karena kedua orang tuanya telah meninggal akibat kecelakaan yang dialami. Sementara kakek mereka, Pak Wardoyo, juga sudah lama hidup sendiri. Istrinya sudah lama meninggal karena sakit. Pada suatu hari, Pak Wardoyo hendak membuat lubang di belakang rumahnya untuk pembuangan sampah. Kakek Wardoyo demikian sapaan sehari-harinya. Sedikit demi sedikit menggali tanah dengan menggunakan cangkul, dibantu Amir, cucu laki-lakinya. Sementara Ratna, cucu perempuannya, hanya melihat dari dekat. Setelah menyiapkan minuman dan satu piring singkong rebus yang dia letakkan di bawah pohon pisang. Hingga sore menjelang, saat kakek Wardoyo menggali sudah cukup dalam, cangkulnya menyentuh benda keras berwarna putih sedikit kehitaman. "Kek, benda apa itu?" tanya Amir, matanya sambil melihat ke dalam galian. "Entahlah, kakek jadi penasaran. Ayo kita gali lebih dalam agar tahu apa sebenarnya benda ini," jawab kakek Wardoyo. "Ayo kek, Amir juga penasaran," ucap cucu laki-laki kakek Wardoyo bersemangat. Setelah hampir setengah jam menggali, akhirnya benda berwarna putih berbentuk lonjong dan berujung agak runcing itu dapat diangkat dari dalam tanah. "Wow, gading gajah, Amir!" suara kakek Wardoyo sedikit berteriak. "Benarkah, kek? Kalau benar, kita telah menemukan sebuah fosil." Amir seakan tidak percaya. "Itu nanti yang tahu orang-orang ahli purbakala," ucap kakek Wardoyo sembari mengamati gading gajah di tangannya. "Kek, apa benda ini laku dijual?" tanya Ratna, adik Amir yang ada di dekat tanah galian itu. "Sangat laku, Ratna, apalagi gading ini menurut kakek dari gading gajah purba," jawab kakek Wardoyo. "Jual saja, kek, biar kita dapat uang banyak," sahut Ratna polos. Kakek Wardoyo hanya tersenyum mendengar perkataan dari cucu perempuannya yang terkesan polos. "Gak boleh, dek," kata guru sejarah Kak Amir, "bila kita atau siapapun tanpa sengaja menemukan benda-benda kuno harus diserahkan ke museum. Benar kan, kek?" Amir menatap ke arah kakeknya. "Benar, benda-benda kuno itu termasuk benda bersejarah, jadi harus disimpan di museum," kata kakek Wardoyo lalu mengajak kedua cucunya masuk ke rumah. Malam harinya, rumah kakek Wardoyo kedatangan banyak tetangga. Entah siapa yang menyebarkan kabar kalau laki-laki berusia sekitar 60 tahun itu menemukan sebuah fosil gading gajah di kebun belakang rumahnya. Hingga Pak Kades pun berkenan untuk hadir menyaksikan benda penemuan salah satu warganya dan berjanji besok pagi akan ikut mengantar fosil gading gajah ke museum yang ada di kota kabupaten. Pagi itu, jam 8, di depan rumah kakek Wardoyo terdapat dua mobil terparkir. Satu mobil milik Pak Kades dan satu lagi milik tetangga kakek Wardoyo. Bersama dua cucunya, laki-laki yang waktu muda dulu bekerja di sebuah instansi pemerintah, diantar oleh Pak Kades dan beberapa tetangganya menuju ke museum yang ada di ibu kota kabupaten. Jarak antara desa tempat tinggal kakek Wardoyo dengan ibu kota kabupaten 20 km.
gading gajah penemuan kakek Wardoyo itu termasuk penemuan terbesar dari penemuan gading-gading gajah sebelumnya. Mendengar pernyataan itu, semua yang mengantar kakek Wardoyo tersenyum bangga. Bahkan kakek Wardoyo akan diusulkan menerima penghargaan dari Kabupaten Grobogan. Sebelum rombongan pulang, mereka diajak para petugas museum untuk berkeliling di area museum untuk melihat benda-benda purbakala yang disimpan di museum. Para petugas juga menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Anda sudah pernah datang ke sini? Tanya Ratna, adik Amir yang ada di samping kakaknya. Kakak juga baru kali ini dia datang ke sini. Ternyata banyak juga ya benda-benda purbakala yang disimpan di sini. Ini membuktikan daerah kita pada zaman dahulu banyak dihuni hewan-hewan berpurbakala. Betul kamu, Mir. Kakek juga baru kali ini melihat langsung di museum. Ada kalanya kita mendapat semua yang ada di museum ini untuk kita pelajari sambil membayangkan masa lampau. Jawab kakek Wardoyo. Tapi Kek, Ratna pernah mendengar ada satu desa bernama Gading. Apa dulunya di desa itu pernah ditemukan gading-gading gajah seperti yang kakek temukan? Tanya Ratna yang terkesan polos itu justru membuat semua orang yang ada di sekitarnya tertawa. Kemungkinan bisa juga begitu anak pintar. Namanya siapa? Tanya salah satu petugas museum pada Ratna. Ratna Sari Dewi. Jawab cucu perempuan kakek Wardoyo. Kelas berapa? Kembali petugas itu bertanya. Kelas 6. Ratna menatap ke arah petugas yang menanyainya. Berani ndak bilang sama Bu Guru untuk mengajak teman-teman satu sekolah agar datang ke museum ini? Tanya salah satu petugas pada Ratna. Siap, berani, ucap Ratna tegas. Mendengar pernyataan tegas dari Ratna, semua orang yang ada di sekitarnya kembali tertawa. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.